Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan materi berkaitan dengan bilangan. Bilangan adalah materi kita pada semester 1 ini. Pada kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan bilangan. Untuk pembelajaran kali ini, subbab yang keempat yaitu kelipatan dan faktor bilangan bulat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu menentukan KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Siswa mampu menentukan KPK dan FPB dengan pembagian bersusun. Siswa mampu menyelesaikan masalah keseharian yang berkaitan dengan KPK dan FPB dilihat dari pola struktur penyusunan kata dalam suatu permasalahan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Ini adalah konsep yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama konsep KPK, kemudian konsep FPB, cara penyelesaian dan penerapan kesehariannya. Di sini ada contoh berkaitan dengan Zainul Evan Thohir yang suka berlangganan bakso. Ini ada permasalahan. Zainul, Evan, dan Thohir itu mempunyai langganan bakso yang sama. Zainul membeli bakso setiap 2 hari sekali, Evan setiap 3 hari sekali, sedangkan Thohir setiap 5 hari sekali. Jika pada hari ini mereka membeli bakso bersama-sama, tentukan setiap berapa hari mereka makan bakso bersama-sama. Ini adalah salah satu contoh dari konsep KPK. Apa yang dimaksud dengan KPK? Saat masih duduk di sekolah dasar, kalian sudah pasti mengenal dengan istilah kelipatan persekutuan terkecil. Misalkan kita akan mencari KPK 3 dan 5. Caranya dengan mencari kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Untuk faktor dari 5 ada 5, 10, 15, 20. Kemudian perhatikan dari daftar kelipatan keduanya, cari bilangan yang sama terdapat di kedua kelipatan tersebut dan yang terkecil itulah adalah nilai KPK-nya. Itu dulu pada waktu kalian di SD atau di MI mengenal KPK seperti itu. KPK-nya akan didapat, persekutuan terkecilnya adalah 15. Jadi nilai KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Kemudian berikutnya adalah FPB. Apa yang dimaksud dengan FPB? Saat masih duduk di sekolah dasar, kalian sudah mengenal dengan istilah faktor persekutuan terbesar. Misalnya kita akan mencari FPB dari 8 dan 12. Daftar faktor positif dari 8 dan 12, faktornya dari 8 ada 1, 2, 4, 8. Faktor itu adalah perkalian yang menghasilkan 8, atau faktor dari 8, 1, 2, 4, 8. Faktor dari 12 ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Perhatikan dari daftar positif keduanya, cari bilangan yang sama terdapat di kedua dan yang terbesar, itulah adalah nilai FPB-nya. Yang terbesar 1 sama, 2 sama, 3 tidak, 4 sama. Berarti antara 8 dan 12 yang terbesar adalah 4. Itu adalah nilai FPB-nya. Jadi nilai FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Berikutnya dari konsep KPK dan FPB tadi, kita
akan mencari, karena kita sudah masuk ke madrasah sanawiyah, atau mungkin pada waktu kamu sudah duduk di kelas 6, itu sudah diajarkan oleh bapak ibu guru kamu berkaitan dengan faktorisasi prima dan bersusun. Misal kita akan mencari KPK dan FPB 84 dan 90 dengan cara faktorisasi prima. Bagaimana caranya? Nah, kita perhatikan ini adalah pohon faktornya. 90 bagi 2 yaitu 45. 45 dibagi 3 ketemu 15. Kemudian dibagi lagi dengan 3 akan mendapat 5. Ini sudah prima semua. Nah, ini namanya faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima dari 90, 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Berikutnya 84 kalau dibagi 2 hasilnya 42. 42 dibagi 2 hasilnya 21. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Nah, jadi faktorisasi prima dari 84 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Cara faktorisasi prima KPK yang mengalihkan semua faktor pada masing-masing bilangan dengan ketentuan jika terdapat faktor prima yang sama pada kedua bilangan, maka dipilih yang pangkat tertinggi. Nah, KPK dari 84 dan 90 dicari yang tertinggi yang mana? Ya, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 kali 7 jadinya 1260. FPB mengalihkan semua faktor-faktor yang sama pada masing-masing bilangan dengan ketentuan pilihan yang pangkatnya terendah. Nah, seperti tadi, kalau FPB itu yang terendah, sedangkan kalau KPK itu pangkat yang tertinggi. Nah, jadi FPB-nya yang sama, faktor yang sama dengan pangkat terendah, itu adalah FPB-nya. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, misal kita akan mencari KPK dan FPB dari 24 dengan cara bersusun. Sekarang yang kedua dengan cara bersusun. Nah, ini juga sudah dipelajari, mungkin ada sebagian dari bapak ibu guru yang di SD sudah mengajarkan, atau di MI sudah mengajarkan yang bersusun seperti ini. 2, 4, 8, 7, 2. Nah, kita bisa dibagi 2 semua. 12, 24, 36. Kemudian dibagi lagi 2 akan ketemu 6, 12, 18. Dibagi 2 lagi, dibagi 3, 6, 9. Nah, akan ketemu kalau bagi 3 ada 1, 2, dan 3. Nah, dibagi 2 berarti yang sisa tinggal 3 sampai hasilnya sudah 1 semua. Bagi 3. Nah, sudah selesai. Sudah 1 semua. Jadi bagaimana kita mencarinya? Nah, langkah yang kedua untuk mencari KPK, kalikan semua pembaginya yang berwarna biru. Nah, yang berwarna biru ini, pembagi yang berwarna biru ini, nah, kita kalikan dengan warna merah. Nah, 2 pangkat 3 berarti 8. 8 kali 3 20. Berapa? 8 kali 3 24. 24 dikalikan yang merah. Yang merah 2 kali 3 yaitu 6. Berarti 24 kali 6. Hasilnya 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Hasilnya 144. Itu adalah KPK. Sekarang mencari FPB-nya gimana? Langkah yang ketiga untuk mencari FPB, kalian membagi yang habis membagi semua atau bilangan yang berwarna biru. Nah, yang biru saja yang kita cari. Yang berwarna biru kita kalikan semua. Nah, itu akan ketemu FPB-nya. 2 pangkat 3 kali 3 hasilnya 24. Itu untuk KPK dan
FPP cara bersusun. Nah, dari sini mungkin kalian bisa dipahami dengan seksama. Nah, ini ada contoh soal yang berkaitan dengan KPK dan FPP untuk anggota pramuka dari kelas 7, 8, dan kelas 9 sebuah SMP untuk mengikuti perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Ya, yang kedua yang tadi saya contohkan pertama tadi. Ya, ini permasalahan yang pertama. Akan bersama-sama lagi kapan? Nah, kalau Zainul, Evan, dan Thohir itu makan bersama-sama pada waktu itu. Zainul itu baksonya 2 hari sekali, Evan 3 hari sekali, sedangkan Thohir 5 hari sekali. Jika pada hari ini, itu mereka bersama-sama, mereka akan bersama-sama lagi kapan? Perhatikan kata yang dicetak tebal itu adalah kata kunci bahwa ini adalah tipe soal yang memakai konsep KPK karena bersama-sama lagi. 2 hari, 3 hari, 5 hari. Tentukan setiap berapa hari mereka makan bakso bersama-sama lagi. Berarti ini konsepnya adalah KPK. Jawabannya faktor prima dari semuanya 2, 3, dan 5. Kita tinggal kalikan saja. KPK dari 2, 3, dan 5 adalah 30. Berarti setiap 30 hari sekali mereka akan bersama-sama lagi. Nah, itu contoh yang kedua. Utusan anggota pramuka dari kelas 7, 8, dan 9 sebuah SMP untuk mengikuti perkemahan Sabtu Minggu atau persami sebanyak 108 orang. Utusan dari kelas 7 sebanyak 30, 8, 36, dan kelas 9 42. Untuk acara baris berbaris, semua utusan dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok merupakan campuran dari kelas 7, 8, dan 9. Dengan jumlah anggota tiap kelompok adalah sama. Berapa sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk? Berapa banyak anggota tiap kelompok? Nah, kita perhatikan yang bercetak tebal ini. Itu adalah kata kuncinya. Nah, dari tipe itu kita mendapatkan bahwa itu adalah konsep FPP. Peserta kelas 7 30, kelas 8 36, kelas 9 42. Nah, dengan jumlah anggota kelompok sama, berarti sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk. Berapa banyak anggota tiap kelompok? Nah, dengan cara bersusun kita bisa mencoba ini. Akan lebih cepat kalau dengan cara bersusun. Nah, perhatikan. Kita bagi 2. Nah, hasilnya 15, 18, 21. Bagi 3 masih bisa. Hasilnya 5, 6, 7. Kemudian dibagi 2. Nah, ini kalau sudah mulai merah ini berarti kita tidak bisa membagi semuanya. Berarti 35, 37 sampai habis. Kita bagi sampai habis. Tinggal yang terakhir bagi 7. Sudah sisanya 1 semua. Jadi FPP dari 30, 36, dan 42 adalah 2 kali 3 yaitu 6. Jadi sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk sebanyak 6 kelompok. Banyaknya anggota kelompok sama dengan 30 kalau dibagi 6 hasilnya 5. 36 dibagi 6 hasilnya 6. 42 dibagi 6 hasilnya 7. Jadinya jumlahnya adalah 18 orang. Nah, silahkan untuk belajar di rumah saya kasih kuis. Nah, ini silahkan dicatat dahulu. Kuis yang pertama, tentukan KPK dan FPP dari 45 dan 60 dengan cara faktorisasi prima. Yang kedua, pada suatu hari Vera, Vina, dan Veronica belanja bersama-sama di sebuah pasar swalayan. Vera belanja setiap 6 hari sekali, Vika berbelanja setiap 8 hari sekali, sedangkan Veronica belanja setiap 12 hari sekali. Setelah berapa hari Vera dan Veronica akan bersama belanja di swalayan tersebut.
Bena dan Veronica. Ya. Silahkan bisa dicatat lebih dahulu. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupi sekian. Bila nanti ada pertanyaan silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Semuanya adik-adik selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.